Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali mendengar firman Tuhan melalui pencerahan iman. Semoga saudara pendengar diberi keteduhan hati di sepanjang malam ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada kesempatan ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Tuhan berikan. Saat ini kami akan membaca sebagian firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca dan kami dengar malam ini dapat menjadi petunjuk buat kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami orang yang berdosa yang tidak layak datang ke hadapan-Mu untuk menerima janji keselamatan yang akan Tuhan berikan. Oleh karena kasih kemurahan-Mu, Tuhan mengampuni kami sehingga kami layak datang berjumpa denganmu. Bukalah hati dan pikiran kami, persiapkanlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan penuh sukacita. Terimalah ya Tuhan doa kami ini, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan malam ini diambil dari kitab Amsal 2 ayat 8-11. Demikian. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada renungan firman Tuhan malam ini adalah hidup di persimpangan jalan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nats firman di atas menjelaskan kepada kita bagaimana pola kehidupan manusia yang dibenarkan Tuhan. Perubahan zaman dapat merubah pola kehidupan suatu bangsa, yang juga diikuti berubahnya cara hidup manusia yang ada di dalamnya. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi cara pandang manusia terhadap tingkat kehidupan yang mereka butuhkan, sehingga mereka berlomba untuk mencapai kebahagiaan hidup dengan berbagai cara. Terkadang, untuk dapat mencapai segalanya, manusia itu melangkah dengan cara yang salah, yaitu di luar kehendak Tuhan. Mereka lupa akan jalan yang Tuhan pimpin. Persoalan ini kerap terjadi di kehidupan manusia. Yang pertama, yang sangat sulit. Yang kedua, sangat berkelebihan. Dan yang ketiga, tidak mengenal Tuhan. Ketiga bentuk kehidupan manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga perkembangan zaman dapat memaksa ke arah terjadinya pergeseran-pergeseran iman manusia yang sebelumnya mereka taat akan perintah Tuhan, dan oleh pergumulan hidup yang mereka alami dapat membuat manusia itu menjauh dari Tuhan. Kenapa sampai demikian? Yang pertama, karena pada orang yang kehidupannya sangat sulit, bahkan serba kekurangan, dapat merubah pola berpikir mereka. Disebabkan mereka ingin merubah keadaan hidupnya. Terkadang mereka menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan perubahan hidup. Walaupun mereka secara sadar, langkah yang mereka kerjakan di luar kehendak Allah. Sehingga menjadikan mereka menjadi menjauh dari Tuhan. Mereka sengaja mencari jalan pintas di luar tuntunan Tuhan untuk mendapatkan perubahan di dalam hidupnya.
Yang kedua, orang yang hidupnya serba berkelebihan, bahkan apa saja yang diinginkan dapat diperolehnya dari harta kekayaan yang didapat dari hasil usahanya. Terkadang kemudahan-kemudahan yang diperolehnya itu membuat mereka lupa diri akan keberhasilan yang didapat atau diperolehnya itu bersumber dari berkat Tuhan. Sehingga mereka lupa mengucap syukur dan memuji Tuhan yang telah memberi berkat di dalam hidupnya. Yang ketiga, orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka ini hidup sesuai kehendaknya sendiri. Karena menurut pandangan mereka, semua yang didapat itu diperolehnya adalah karena hasil kerja keras mereka. Dan mereka tidak percaya adanya Tuhan yang memberkati setiap usaha yang dikerjakan. Ketiga pola berpikir manusia di atas adalah sangat tidak dibenarkan oleh Allah, yaitu sebagai sumber pemberi berkat. Karena jalan kehidupan yang ditempuh dan pola pandang mereka terhadap jalan kehidupan yang dijalani menyebabkan mereka sudah berjalan di luar kehendak Allah. Yang artinya mereka melangkah sudah menjauh dari Tuhan. Pola kehidupan manusia seperti inilah yang dikatakan para teolog sebagai manusia yang hidup di persimpangan jalan. Artinya, manusia yang lebih memilih jalan hidup sesuai pikirannya sendiri dan tidak menurut tuntunan Allah. Persimpangan jalan hidup adalah pertemuan antara jalan hidup yang salah dan jalan hidup yang dibenarkan Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai kemewahan yang ditawarkan dunia yang kita kehendaki, karena kita tidak menyadari bahwa kemewahan yang kita peroleh bersumber bukan dari berkat Tuhan, sehingga kita akan jatuh ke dalam dosa. Di sini kita sudah memilih jalan hidup yang salah dan menjadikan kita menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu, berhati-hatilah melangkah di dalam hidup. Setiap manusia diberi kebebasan untuk memilih pada jalan hidupnya. Akan tetapi, Tuhan tetap menginginkan agar manusia ciptaannya itu menuruti firman-Nya dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus berhati-hati apabila kita berada pada persimpangan ini, karena kita akan bertemu dengan berbagai bentuk kesenangan dan kemewahan dari sumber yang tidak jelas, yang sengaja ditawarkan dunia agar kehidupan kita berubah. Di sini kita harus segera membuat suatu pilihan. Jalan mana yang akan kita ikuti? Apakah kita akan hidup mengikuti kemewahan yang ditawarkan dunia? Atau kita hidup menurut tuntunan Tuhan? Alkitab menjelaskan bahwa firman Tuhan itu memberi terang kepada setiap manusia di dalam menjalani hidupnya. Tuhan selalu menuntun dan menunjukkan jalan bagi manusia yang memohon kepadanya dan taat menjalani firman-Nya. Firman Tuhan juga menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan selalu ada dan bersedia membantu kita untuk memperbaiki arah jalan kita yang keliru. Sebab tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan mampu melakukan perubahan itu sendiri. Firman Tuhan sudah nyata ditunjukkan kepada kita umat yang dikasihinya, bahwa kasih dan kepedulian Tuhan di dalam firman-Nya berfungsi untuk mengontrol arah jalan hidup manusia. Artinya, Tuhan akan tetap menuntun kita agar kita berjalan terarah
dan sesuai dengan tuntunannya. Jika ada yang mengatakan mengikut Tuhan itu tidaklah mudah, maka pernyataan ini tidaklah benar. Karena Tuhan selalu ada bersama kita, dan firman-Nya adalah terang bagi manusia yang dapat menuntun jalan hidup manusia ke arah hidup yang benar. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya, dan Dia menghendaki kita taat akan firman-Nya, agar hidup kita terarah, berjalan, dan tidak mudah untuk dicobai oleh keinginan-keinginan yang menyesatkan hidup kita. Sebagai orang Kristen dan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yakinlah bahwa Tuhan selalu ada bersama kita menjalani kehidupan ini, sehingga kita tidak tersesat dan dapat berjalan di jalan yang benar. Pada Alkitab Perjanjian Lama, melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengingatkan bangsa Israel yang hidup di zamannya, dan nasihat ini juga diperuntukkan kepada kita yang hidup saat ini. Tertulis di dalam kitab Yesaya 30 ayat yang ke-21 mengatakan, "Dan bila kamu berjalan, kamu akan mendengar suara di belakangmu yang berkata, 'Inilah jalannya, ikutlah jalan ini.' Demikian juga bila kamu harus ke kanan atau ke kiri." Pada nats firman tersebut, Tuhan menghendaki setiap manusia hidup dalam hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan itu adalah, yang pertama, kebijaksanaan dan kemampuan manusia yang diberikan Tuhan untuk hidup bijaksana dan terus belajar dari setiap kekurangannya. Yang kedua, bentuk pengenalan akan Tuhan dan hidup dalam pengendalian Tuhan, sehingga memiliki kemampuan untuk membedakan hal yang baik dan buruk yang harus dipilih dan yang berguna buat kehidupannya. Alkitab menjelaskan, hikmat Tuhan datang bermula dari ketika manusia itu takut akan Tuhan dan mengikuti perintahnya supaya dapat selalu memperkaya diri dengan segala kebenarannya, sehingga dapat menjadi seorang yang bijaksana karena hikmat itu datangnya dari Tuhan. Banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan karena dia bodoh dan kurang terpelajar. Bahkan banyak orang terpelajar tetapi tidak mau mengenal Tuhan. Akibatnya, mereka tidak memiliki hikmat dalam hidupnya, sehingga mereka ini akan kehilangan rasa damai sejahtera dan kebahagiaan dalam hidupnya. Sebagai landasan hidup kita, marilah kita simak dua permohonan Raja Daud yang memohon tuntunan kepada Tuhan dalam hidupnya. Tertulis pada kitab Mazmur 25 ayat 4-5. Mengatakan, "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Oleh sebab itu, marilah kita mengikuti jalan hidup Raja Daud yang selalu memohon penyertaan Tuhan dan taat akan firman-Nya di dalam menjalani kehidupan ini, agar hidup kita terarah dan Tuhan menuntun kita pada jalan hidup yang benar seturut dengan kehendak-Nya. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan di malam ini. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing. Dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih kami kepadamu. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap taat mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu malam ini, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Demikian juga kepada para pendengar pencerahan iman dimanapun mereka berada. Jika di antara mereka saat ini ada yang sakit, baik di rumah ataupun terbaring di rumah sakit, kami memohon Tuhan mau datang melawat mereka, menjamah tubuh jasmaninya, dan mengurapi obat yang diberikan oleh para medis, agar obat itu menjadi obat yang terbaik untuk kesembuhannya, sehingga dapat segera pulih dari sakitnya dan dapat kembali bersukacita bersama keluarganya. Dan apabila ada di antara mereka mengalami keterpurukan ekonomi yang disebabkan karena kehilangan pekerjaan, kami memohon agar Tuhan datang menolong mereka supaya mereka terlepas dari kondisi keterpurukan tersebut. Kami juga berdoa untuk para lansia yang mendengar renungan pencerahan iman ini. Berilah mereka sukacitamu agar dapat menjalani hari-harinya dengan penuh semangat dan pengharapan di dalam menghadapi kehidupan yang Tuhan berikan kepadanya bersama anak dan cucunya. Sehingga mereka senantiasa dapat selalu merindukan dan selalu membutuhkan firman-Mu sebagai pelita hidup mereka. Dan kebenaran yang memerdekakan serta dapat menjadi penghibur yang menguatkan hidup mereka. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat mensyukuri setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya akan penyertaan Tuhan di setiap langkah perjalanan hidup kami. Bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami dekat kepadamu. Terimalah ya Tuhan doa kami ini yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mendengarkan pencerahan iman yang telah kami sampaikan malam ini. Semoga saudara semua diberi damai sukacita dan kekuatan di hari esok di dalam menjalani aktivitasnya kembali. Agar pelayanan kami ke depan dapat terus berkembang dan saudara tidak ketinggalan video terbaru dari kami, maka jangan lupa saudara mensubscribe dan menekan loncengnya. Dan bagikan video ini ke semua saudara kita supaya mereka ikut terberkati melalui pelayanan kami ini. Dan saudara juga dapat menjadi berkat bagi sesama. Shalom, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.